Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi di Berita Selamat Jadi Dumah dengan saya Pendeta Yohana Kristanti Kat, Pendeta Resort GKE Palangkaraya dan Jemaat Sinar Kasih. Firman Tuhan untuk hari ini bagi kita untuk menyegarkan rohani di Rabu ini, Kejadian 24 ayat 28 hingga yang ke-33. Dan karena itu, sebelum segalanya dimulai kita berdoa. Roh Tuhan ada pada kami, berita selamat jadi dumah memberikan peneguhan kepada kami bahwa kasih karunia Allah telah menjalar dan merambat di hidup kami untuk memberi kami kuasa melakukan perjalanan kehidupan dengan kasih karunia yang cukup bagi semua orang. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Saya akan bacakan ayat yang ke-28 sampai 33. Beralihlah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya yang berbunyi, begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkannya pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu dalam teks ini pasal 24 bahwa Abraham berkontribusi besar dalam proses mencari jodoh untuk anaknya. Tetapi jangan salah bahwa dia tetap mengandalkan Tuhan untuk mewujudkan maksudnya, bahwa tentu dia memilih seorang perempuan yang terbaik bagi anaknya. Karena itu ia tidak akan bisa melakukan perjalanan yang jauh ke tempatnya bermukim awal untuk mencari wanita atau perempuan bagi anaknya, maka ia mengangkat sumpah dari seorang hamba kepercayaannya yang dalam catatan disebut dengan Eliezer. Dan orang ini diberikan tugas untuk ke negeri di mana dia pernah bermukim dan mencari perempuan dari tempat itu sesuai dengan petunjuk. Bagaimana petunjuknya? Mungkin itu pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam ayatnya yang di awal tadi, sekitar ayat yang ke-7, dia berkata bahwa Tuhan Allah yang mempunyai langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta negeri sanak saudaraku, dan aku telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Jadi peran dari Allah begitu dominan untuk mewujudkan maksudnya, dan Allah menggunakan agent, yaitu hamba dari Abraham. Dan di sini juga hamba itu terlihat bahwa antara Abraham dengan hambanya kita bisa melihat kombinasi yang menarik yang sebenarnya memiliki chemistry terdalam, bahwa hambanya itu juga memiliki iman kepada Tuhan sehingga ia berkata, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan dengan perantara malaikat yang di depannya akan berjalan itu, dan Tuhan itu yang akan membuat perjalanannya untuk mendapatkan perempuan bagi Ishak akan berhasil. Nah, di ayat yang ke-28 inilah kita bisa memperhatikan bagaimana ia berjumpa dengan gadis itu dan membuat sebuah keinginan untuk mampir ke rumah gadis itu, tidak lain tidak bukan Ribka, seperti yang sudah diharapkan pada awal teks sebelumnya. Maka saudara laki-laki Ribka namanya Laban mendapatkan informasi tentang orang yang akan menginap di rumahnya. Ini orang asing. Kemudian dia adalah hamba dari seorang yang bernama Abraham. Ia menyambut itu dengan respek yang luar biasa, antusias. Ia berlari mendapatkan bujang itu, Eliezer, dan kemudian dikatakan
bahwa ia menawarkan sesuatu kepada hambanya dari Abraham itu. Sesuatu yang hampir dapat kita sebutkan amatlah mengherankan, tanpa rasa curiga, bahkan tidak merasa terganggu dengan kehadiran orang asing yang menghampiri tempat mereka dan ingin menumpang di rumah mereka. Laban memiliki sikap yang luar biasa baik terhadap tamu. Demikian juga Ribka yang tanpa curiga memberikan tempat minumnya bagi minuman si bujang dari Abraham. Keramah tamahan dan kemurahan hati untuk menyambut dan menerima tamu adalah bagian yang esensial dari kehidupan orang Yahudi. Sifat suka menerima tamu dalam bahasa Yunaninya philoxenia, yang secara harfiah dapat berarti sifat atau kasih, rasa senang, baik hati kepada orang yang tidak dikenal. Dan meskipun demikian, sikap ini ditujukan tanpa batas. Nah, kalau yang datang itu seseorang yang disebut kerabat, Kejadian 29 ayat 13-14 mengatakan, maka ia akan menerima sambutan dengan ciuman. Dan kemudian kalau ia adalah anggota rumah tangga itu dan ia adalah biasanya seorang hamba, maka kakinya dicuci oleh anggota dari rumah tangga itu. Dan binatang-binatang pun akan diurus, Kejadian 24 ayat 15-25. Dan seringkali juga apabila bermalam sampai bisa beberapa hari dan selama tinggal di tempat mereka, ia mendapatkan perlindungan dari tuannya, Kejadian 19 ayat 6-8. Dan jika ia kembali, maka ia akan berangkat disertai dengan perjalanan yang cukup jauh dari rumah oleh keluarga. Jadi sifat baik dari keluarga orang-orang Yahudi ini ternyata kita temukan dalam catatan ini. Bagaimana Laban mengatakan, masuklah ke dalam rumah. Ditanggalkannya pelana unta-unta, diberinya jerami, makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawanya air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang yang bersama-sama dengan bujang atau hamba dari Abraham. Sikap ini adalah gambaran dari keluasan kasih Bapak Ibu Saudara. Dengan sikap baik yang ditunjukkan oleh Laban sebagai abang dari Ribka, membuktikan bahwa cara Allah mewujudkan maksudnya dalam keluarga Abraham memakai keluarga ini. Dari kebaikan mereka lah bahwa bujang Musa bisa menerima layanan yang baik dan bisa mendapatkan kasih dari keluarga ini. Sehingga dengan kepercayaanlah pada akhirnya berita yang paling pokok dan penting itu lebih dari makanan. Sebab itu sang bujang tidak menerima makanan lebih dulu, tetapi menyampaikan pesan dari Abraham. Bapak Ibu, suatu pertanyaan penting untuk kita. Pernahkah kita berpikir bahwa dari sikap keramah tamahan dan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, kepada orang asing, kepada tetangga, kepada keluarga dan sebagainya, ternyata itu adalah rangkaian satu kesatuan dari cara Allah mewujudkan kebaikan bagi orang lain. Kita hanya agent, bagian dari pelaksana maksud Allah bagi orang lain. Karena itu ada satu pikiran pokok yang paling mendasar. Iman Abraham ternyata meluas, merajut hubungan dengan bujangnya bukan hanya sebagai sebuah sistem kerja, bukan orang yang hanya dipercaya mengurus segala keperluan rumah tangga dan bisnisnya, tetapi menjadi orang yang juga menyatu dalam iman kepada Allah Yahweh. Sebab itu mari kita ingat bahwa salah satu langkah yang dilakukan oleh Allah, ia juga pakai orang lain sebagai bagian dari melaksanakan maksudnya untuk tercapailah keinginan Abraham menemukan menantunya dari kalangan sanaknya sendiri. Dari kebaikan Abraham dan juga kebaikan Laban, kita bisa tahu bahwa hubungan yang baik itu berharga sekali. Nah, mari sobat setia yang dikasihi Allah, rajinlah berbuat baik, bersikaplah baik ramah, dan tanpa memandang bulu. Siapa tahu kita sedang menolong orang lain menemukan berkatnya, dan kita tentu diberkati oleh Tuhan. Salam sehat,
tetap saja beraktivitas dengan baik. Roh Tuhan menolong menyertai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Jagailah kami senantiasa dalam jalan-jalan-Mu, agar kami tetap berjalan dalam kebenaran. Sikapkanlah hal yang terselubung, agar kami tidak tersembunyi dalam kotak hitam tanpa terang. Tapi buatlah sinar-Mu menyala, sehingga selamatlah kami pada perjalanan kehidupan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.